kira-kira ya Rasul, ada enggak orang yang baca lebih banyak dari saya? Rasulullah tersenyum. Kata Rasulullah, ada. Siapa? Ahmad Ad-Dardir. Oh, berapa dia membaca salawat kepada engkau ya Rasulullah? Berapa ratus ribu? 10 kali katakan. Tapi 10 kalinya Ahmad Ad-Dardir salawatnya di atas, pahalanya di atas 100.000 salawatnya engkau. Apa salawatnya kata Ad-Dardir nanya, si Ali nanya. Salawatnya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada ma yaliku bikamalillahi wa kama yaliku bikamalihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada ma yaliku bikamalillahi wa kama yaliku bikamalihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Mungkin kita tidak lupa dengan sebuah ayat dalam sebuah surat di dalam Al-Quran. Kira-kira ya Rasul, ada kalau kita baca ayatnya begini, Rasulullah tersenyum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi. Mereka bersolawat atas Nabi. Al-Quran memberitahukan dengan ayat berita yang pertama bahwa Allah, malaikat sama-sama bersolawat kepada Nabi. Dan kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan solawat Allah kepada Nabi dan apa yang dimaksud solawat malaikat kepada Nabi. Tidak bermakna yang disebut Allah bersolawat kepada Nabi kemudian Allah berdoa mendoakan Nabi, tidak, tapi memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga malaikat disebut bersolawat kepada Nabi, artinya mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Dari kata bersolawat ini memiliki dua pengertian. Sama halnya ketika kita berdoa kepada Allah, mendoakan keselamatan atas Nabi, itu disebut juga solawat. Makanya kemudian khitabnya ditujukan kepada seluruh kaum muslimin, pembicaraannya itu diarahkan kepada seluruh kaum muslimin dengan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang dituju itu adalah orang-orang yang beriman. Berapa ratus ribu? 10 kali katakan. Sallu alaihi, bersolawatlah kalian semuanya kepadanya. Maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallim, dan sampaikan salammu tasliman, yaitu dengan sebaik-baik salam, dengan pengucapan salam yang sebaik-baiknya. Nah, ini yang akan saya bicarakan berkaitan dengan seorang Habib, ya, seorang Habib yang didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajak bicara, kemudian
diajarkan solawat kalau membaca 10 kali sama dengan 100.000 kali yang disebut dengan solawat ciptaannya mereka. Ketika terjadi perbincangan solawat antara Rasulullah dengan Ahmad Dardiri gitu. Tentu ini adalah berita yang menarik karena begitu mudahnya legalisasi seorang rasul yang sudah tiada dan tidak pernah terjadi sebelumnya kepada umat Nabi Muhammad di awal perjalanan sejarahnya. Kalau ada manusia yang terbaik sepanjang masa ini, maka manusia yang terbaik itu adalah para sahabat. Sebagaimana yang dikatakan oleh ya Rasulullah, ada enggak orang yang baca khairun lebih banyak nasi dari saya? qarni, Rasulullah sebaik-baik tersenyum. manusia itu Kata di Rasulullah, ada. zamanku. Siapa? Sampai di sini Ahmad saja Ad-Dardir. sudah cukup untuk menjawab Berapa dia para membaca sahabat salawat yang kepada begitu engkau, ya dekat Rasulullah? dengan Rasulullah. Berapa ratus ribu? Tidak ada yang 10 bercerita kali. kalau beliau mendapatkan ajaran dari Nabi Muhammad Tapi 10 kalinya dan mereka Ahmad didatangi Ad-Dardir oleh Nabi salawatnya Muhammad satu persatu, di nggak atas pernah pahalanya terjadi. di atas 100.000 Padahal salawatnya kalau engkau. berbicara manusia paling mulia setelah Apa Rasulullah salawatnya, Sallallahu kata? Alaihi Wasallam itu adalah para sahabat. Ad-Dardir nanya. Ini manusia di zaman Rupanya si Ali sekarang. nanya. Ya. Salawatnya, Manusia di zaman sekarang. Allahumma salli wa sallim Manusia di zaman sekarang ala sayyidina ada yang menyatakan dirinya Muhammadin kalau dia menjadi manusia wa ala termulia alihi setelah adada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ma langsung yaliku bisa berbicara dengan Nabi Muhammad. bika Wah, luar biasa walillahi itu. Luar biasa ya. wa yaliku Bayangkan orang di akhir zaman bikamalihi. yang banyak dosanya tiba-tiba bisa berbicara dengan Nabi Allahumma Muhammad, salli wa sallim wa berdialog barik ala langsung, sayyidina Muhammadin wa ala bikin alihi solawat, minta adada legalisir ma yaliku kepada Nabi Muhammad, bikamalillahi solawatnya wa kama yaliku bisa dilegalisir dan bikamalihi. sebagainya, Ya Allah, limpahkan direstui. salawat dan salam Nah ini lucu. dan Kalau keberkahan tidak salah kepada bacaan Nabi salawatnya Muhammad dan begini nih keluarganya yang diajarkan sebanyak si Habib nih. apa yang pantas Jadi dari Allahumma sholli ala kesempurnaanmu sayyidina dan yang Muhammadin pantas bagi kesempurnaan Nabi wa Muhammad ala sallallahu alaihi alihi wa adada Itu kama Nabi yaliku bi jalali dibaca sehari kama minimal yaliku 10 bi kamalillahi. kali. Kemudian Supaya yang terhitung kedua, salawat yang kita baca kama setiap yaliku hari bi kamalihi. lebih dari 100.000 Jadinya yaitu Allahumma yang sholli wa sesuai sallim wa dengan barik ala keagungannya, sayyidina dengan Muhammadin wa ala kesempurnaannya alihi Allah, adada ma yaliku kemudian bi kamal. yang sesuai dengan keagungannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, luar biasa. Salawat ini kalau ditinjau dari sisi bahasa tidak tepat gitu. Karena apa? Salawatnya artinya menuntut sebuah salawat kepada Nabi Muhammad yang sampai kepada tingkat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dari bahasanya yang kita cermati ya. Nah, salawat seperti ini sebenarnya banyak yang ditulis oleh ulama-ulama sebelumnya juga. Mungkin kita bisa membaca di Barzanji, ya mungkin juga kita bisa membaca dalam kitab Maulid, mungkin juga kita bisa membaca dalam kitab Ad-Diba. Jadi berbagai macam solawat ditawarkan, padahal kita tidak tahu persis. Kalau berbicara orang agung tadi itu adalah para sahabat Nabi. Tak pernah yang tidak-tidak bikin solawat sebagaimana orang-orang sekarang ini yang rewel, bawel terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga menciptakan solawat serba baru dan serba guna gitu. Ya, ada bagai macam solawat lah yang diciptakan. Bahkan di Kediri itu ada solawat yang disebut dengan salawat apa namanya itu di Kediri itu. Nah, itu sebuah salawat yang dikembangkan oleh mereka. Mereka menyebut salawat wahidiyah. Ada persatuannya di seluruh Indonesia sampai meyakini begitu membaca salawat bisa awet muda. Yang tadinya umur 60 tahun tiba-tiba bisa umur 10 tahun gitu. Wah,
Ini semuanya kalau dibaca dari sisi lafaz salawat yang dibaca terlalu banyak, yaitu hal-hal yang bisa mengundang penilaian syirik. Ya, hal-hal yang bisa mengundang penilaian syirik banyak sekali, seperti tadi juga itu. Bahkan ada salawat yang bercerita tentang Nabi Muhammad, di dalamnya bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, disambut oleh arwah-arwah yang gentayangan dari langit mendatangi Nabi Muhammad, seperti arwahnya Asyiyah istrinya Fir'aun, arwahnya Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam, dan banyak bidadari berduyun-duyun menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita-cerita seperti ini sangat disukai oleh umat Islam, karena memang seandainya umat Islam paham dan ngerti itu, mendingan membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran itu jelas pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan, itu Al-Quran. Jadi tidak ada jaminan dari Allah, tidak ada keterangan dari nabinya kalau membaca solawat-solawat yang dibuat-buat mereka itu akan mendapatkan pahala. Kalaupun ada solawat yang mendapatkan pahala, maksudnya adalah solawat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba siapa yang berani mengatakan ada orang yang lebih mulia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang? Siapa gitu? Jadi kalau mau mencontoh Islam, jangan contoh Islam yang berkembang sekarang ini. Contoh Islam yang di zaman Nabi, contoh Islam di zaman sahabat, contoh Islam di zaman tabi'in. Baru benar itu. Dan itu jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah menyebutkan, yaitu tadi, khairun nas, sebaik-baik manusia itu di zamanku. Sebaik-baik manusia itu di zaman Nabi. Siapa mereka? Para sahabat itu terbaik. Kalau mencontoh manusia itu mencontoh manusia yang baik-baik, tidak mencontoh orang sekarang. Solawat-solawat seperti Badar, salawat berzanji, Badibak dan sebagainya, itu kan dibuat-buat orang sekarangan, bukan dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang dari orang-orang biasa, datang dari orang-orang yang tidak maksum, tidak terlindungi dari dosa. Seperti halnya ya yang biasa ditulis dalam puisi itu, sajak-sajak atau syair-syair yang dibaca. Jadi kalau mau baca solawat yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat, solawat yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, solawat yang datang dari Rasulullah, itulah solawat yang terbaik, bukan solawat-solawat yang lainnya. Coba, mengapa begitu beratnya, begitu sulitnya membaca solawat yang datang dari Rasulullah, lalu memilih solawat yang dibuat oleh selain Rasulullah? Baiknya kan solawat yang dibuat oleh Rasulullah yang dibaca, bukan solawat yang dibuat oleh orang-orang yang tidak maksum. Dan orang yang maksum itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu mah. Jadi yang sekarang ini sifatnya mengada-ngada, nggak perlu diikuti. Ikuti yang dari Rasulullah. Jadi ikuti yang dari sahabat, ikuti yang dari tabi'in. Karena itu adalah kurun-kurun zaman-zaman manusia terbaik setelah Rasulullah. 3 zaman itu. Sesudah itu nggak perlu lagi diikuti. Karena apa? Dikatakan oleh Rasulullah, itu sudah terdiri dari orang-orang yang melampaui kesaksiannya sebelum disumpah dan bersumpah sebelum kesaksiannya. Barangkali ini ya, mari kalau mau bersalawat, memeriahkan salawat, bersolawatlah sebagaimana diajarkan Rasulullah, bukan bersolawat dengan solawat-solawat yang dibuat-buat. Insya Allah kalau kalian itu bersolawat
yang datang dengan Rasulullah baru mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau membaca solawat bikinan sendiri, nah itu solawat yang sama sekali tidak ada jaminan dari Rasulullah. Islam simple. Para sahabat itu sahabat mulia, sahabat yang agung, belum pernah membuat solawat sebagaimana orang-orang sekarang membuat solawat. Ya, padahal mereka itu orang yang lebih agung dari orang-orang sekarang, lebih sempurna keimanannya dari orang-orang sekarang. Tapi mereka tidak niko-niko terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali jawabannya. Jadi tidak perlu mengikuti anjuran-anjuran membaca solawat dari orang-orang sekarang. Bacalah solawat sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan membaca solawat yang tak pernah dicontohkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Zulkarnain Al-Maduri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.